Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir lana dzambana kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Alhamdulillah di pagi yang mulia ini bagi pencinta Al-Quran, pencinta tafsir Al-Munir, kita teruskan tazkirah. Pagi ini kita beralih ke surah Alam Nashrah ataupun surah Asy-Syarah, dikatakan juga surah Al-Insyirah. Asy-Syarah, Al-Insyirah, Alam Nashrah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Alhamdulillah, amin, shadaqallahu azim. Kita baca Alam Nashrah dalam 15 detik saja. Dalam 15 detik, artinya 1 menit kita boleh meraih 4 kali Alam Nashrah, sesuai menurut kelancaran bacaan masing-masing ya, dan kemudahan yang diberikan Allah. Kata ulama, Alam Nashrah ini jumlah ayatnya 8 ayat pendek. Jumlah hurufnya kata ulama 102. Nah, kalau kita boleh membaca dalam semenit 4 kali, berarti jumlah hurufnya nanti 102 kali 4 jadi 408. 408. Subhanallah. 408 itu baru semenit ya. Baru semenit 408 tambah 10 berarti 4080. Subhanallah, semenit. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam tafsir Al-Munir edisi Jakarta, Alam Nashrah ini halaman 576. Dalam edisi Kuala Lumpur 285, halaman 285. Enggak sama ya. Karena edisi Jakarta ini lebih tinggi nomornya. Baik, kenapa dikatakan surah Alam Nashrah? Nah, ini dulu. Yang jalannya surah ini surah Makkiyah, 8 ayat pendek. Surah ini dinamakan dengan Alam Nashrah atau Insyirah karena dimulai dengan kabar mengenai lapang dada Nabi SAW atau bersinarnya karena petunjuk iman dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Alam nashrah laka sadrak. Sadrak itu artinya dada. Kan sudah kami lapangkan dadamu ya kan? Macam mana Allah melapangkan dada orang tuh? Dengan iman, dengan hikmah, dengan ilmu. Dada akan lapang dengan hikmah. Nah, ayat-ayat tentang lapang dada ini banyak dalam Quran ya. Banyak. Jadi orang ada yang dadanya sempit, ada yang lapang. Tentang dada yang lapang ini boleh dilihat contohnya surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, halaman 144 ayat 125 surah Al-An'am. Faman yuridillah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Allahumma shrah sudurana ya Rabb. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Shadaqal azim. Allahumma ja'alna minal mu'minina bika haqqal iman ya Rabb. Orang yang dikehendaki Allah dilapangkan dadanya, katanya di sini,
Orang yang dikehendaki Allah diberi hidayah, dibimbing oleh Allah, yashrah sadrahu lil Islam. Dilapangkan Allah dadanya untuk menerima Islam ini. Senang dengan Islam, senang dengan salat, senang dengan Quran, senang dengan ilmu, senang dengan iman, senang dengan amal saleh. Itulah dia. Baik, nanti besok lusa kita boleh sorot ayat ini secara lebih terperinci lagi insyaallah. Apa hubung kain antara surah Alam Nashrah dengan surah Ad-Duha? Selalu bila membicarakan tafsir dibahas hubungan antara surah yang disorot dengan surah sebelumnya. Surah ini mempunyai pertalian yang erat dengan surah Ad-Duha karena kedua-duanya mempunyai pertalian pada ungkapan dan juga tema. Di dalam surah ini diperkatakan tentang beberapa nikmat Allah kepada Rasulullah SAW serta galakan supaya baginda bekerja dan bersyukur, di mana Allah berfirman dalam surah 2 juga bermaksud, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindunginya? Manakala dalam surah Alam Nasrah ini, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Jadi macam mana Allah mengurus Rasulnya ya. Ini ayat tentang manajemen Allah terhadap Rasulnya. Oleh itu sebagian ulama salaf berpendapat kedua surah ini satu. Ada ulama mengatakan surah ini satu, katanya bukan dua, tanpa diselangi oleh basmalah. Tidak ada diantaranya oleh basmalah. Tetapi pendapat yang sebenarnya kata Dr. Wahbah Zuhaili, surah ini dua, bukan satu. Walaupun ada kesamaan antara sorotan isinya. Baik. Kandungan surah ini secara ringkasnya apa? Apa yang disorot di sini? Tema surah ini adalah sama dengan sebelumnya yang memperkatakan tentang kepribadian Rasulullah SAW dan nikmat-nikmat yang dianugerahkan Allah kepada baginda. Sebab itulah baginda dipuji dalam surah ini. Surah ini mengandungi 4 perkara utama, kata Dr. Wahbah Zuhaili ya, halaman 286 nih, edisi Malaysia. Satu, menjelaskan 3 nikmat yang dianugerahkan Allah kepada Rasulullah SAW, yaitu melapangkan dadanya dengan nikmat iman, membersihkan daripada dosa dan noda, mengangkat kedudukan serta status baginda di dunia dan di akhirat. Firman Allah, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad, dan kami telah menghilangkan beban daripadamu dan memberati pundakmu selama ini. Kami telah melenyapkan beban yang memberati pundakmu selama ini, katanya, dan kami juga telah mengangkatkan sebutan nama baikmu. Ayat-ayat ini bertujuan untuk menggembirakan Rasulullah SAW dan menenangkan hati baginda setelah menerima ancaman yang amat dahsyat daripada kaumnya di Mekah, Taif dan sebagainya. Poin nomor 2, Allah menjanjikan kepada baginda untuk menyenangkan perkara yang susah jadi senang. Menyelesaikan kerumitan dan menghapuskan ujian yang berat serta memberikan kabar gembira kepada baginda dengan hampirnya kemenangan yang akan diberikan Allah. Rasulullah akan segera dapat mengalahkan musuhnya. Firman Allah, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesudah kesulitan itu ada kemudahan, diulang 2 kali ya, sebagai meyakinkan, menguatkan. Poin nomor 3, Allah memerintahkan Rasulnya supaya senantiasa beribadat dan meluangkan waktu untuk menyampaikan risalah setelah selesai menunaikan tanggung jawab yang lain, sebagai tanda kesyukuran kepada Allah di atas segala nikmat yang dikurniakan Allah. Allah menjelaskan, faiza faragta fansab. Faiza faragta fansab. Apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh urusan-urusan yang lain. Jangan berhenti ya, sambung menyambung kerja itu. Poin nomor 4 yang terakhir, setelah selesai melaksanakan semua perkara tersebut, Allah menyuruh Nabi supaya bertawakal hanya kepada Allah dan memohon sesuatu dari Allah. Firman Allah, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanlah kamu sepatutnya berharap.
Sudah selesai tadi inna ma'al usri yusra, di balik kesukaran itu ada kelapangan. Fa iza faragta fansab, dah selesai satu tugas, kerjakan tugas lain dengan serius. Wa ila rabbika farghab, kemudian serahkanlah urusannya kepada Allah. Masya Allah, Masya Allah. Dalam akhir surah yang sebelum ini dikatakan di sana apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Di sini pula wa ila rabbika farghab. Di sana kita disuruh memperkatakan nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita dan umat manusia umumnya ya. Di sini pula kita disuruh berharap hanya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Kita dapat lanjutkan besok tentang sebab turun surah dan tafsir dan ulasan surah Alam Nashrah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma ighfir lana dzambana kullah dikkahu wa jillah wa awwala wa akhiratuhu wa awwala wa akhirahu ala niyata wa sirra. Allahumma shrah sudurana, Allahumma shrah sudurana wa nawwir qulubana wa yassir uyubana. Allahumma astur uyubana wa yassir umurana ya mujibas sa'ilin wa yassir lana kulla khair bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Jazakumullahu khairan, inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.